Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik. Selamat tahun baru, kita memasuki tahun 2024 yang pastinya kita semua bersyukur dan juga mempunyai hati yang sukacita karena kita masih diberikan kesempatan untuk hidup dan juga mendengarkan Injil dan juga renungan-renungan yang dipersembahkan oleh para romo-romo di Kuskupan Agung Jakarta. Dan pada saat ini saya Patricia Alsa akan mendampingi Romo Karorus Sutanto Trihidayat, Romo Kuskupan Agung Jakarta yang akrab kita sapa dengan Romo Ut. Dan pastinya bagi Anda yang sering menyaksikan acara Oase Rohani Katolik, sosok Romo Ut tidaklah asing, justru malah sosok yang sangat familiar yang telah memberikan renungan-renungan dan juga pengajaran bagi kita semua, seluruh umat Katolik yang menyaksikan ataupun mendengarkan acara Oase Rohani Katolik. Sekarang mari kita menyapa dahulu Romo Uut. Romo, selamat tahun baru, Romo. Selamat tahun baru Elsa, gimana kabarnya? Saya sehat, penuh sukacita, Romo. Terima kasih. Romo juga Pu- gimana kabarnya? Sehat, penuh berkat, terima kasih. Semoga pendengar setia Oase Rohani Katolik juga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ya. Ya, amin. Itu semua harapan dari kita semua ya, Romo ya. Dan Iya, sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan awali acara ini dengan berdoa bersama dengan Romo Uut. Silakan, Romo. baik, mari Elsa dan para pemirsa setia Oase Rohani Katolik kita masuki saat teduh, kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa kami, pencipta dan pemelihara hidup, kami bersyukur untuk kasih setiamu. Engkau mengantar kami masuk ke dalam tahun yang baru ini. Kami serahkan seluruh pesiaran hidup kami di tahun ini ke dalam kuasa kasih-Mu. Sebagaimana Saul kau panggil untuk menjadi gembala umat-Mu Israel. Kami pun mohon rahmat-Mu, rahmat kepekaan, agar kami mendengarkan panggilan-Mu dan juga siap sedia kau utus menjadi gembala satu sama lain, khususnya bagi mereka yang dilupakan, kecil, dan tersingkir. Demi Yesus Putramu, Tuhan dan sahabat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo untuk doanya. Sahabat Oase Rohani Katolik, pada kesempatan hari ini hari biasa, pekan biasa yang pertama. Kita akan membaca bacaan pertama dari kitab pertama Samuel, bab 9 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan ayat 17 sampai dengan 19, dan bab 10 ayat 1a. Ada seorang dari daerah Benyamin, namanya Kisi bin Abiel bin Zeror bin Bekorat bin Alfia. Ia seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki, namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya dari bahu ke atas. Kisi, ayah Saul itu, kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu, berkatalah Kisi kepada Saul anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Lalu mereka menjelajah pegunungan Efraim, juga mereka menjelajah tanah Sahalim. Tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka menjelajah tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Ketika Samuel melihat Saul yang datang minta petunjuk, bersabdalah Tuhan kepada Samuel, Samuel, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Inilah orang yang akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Sementara itu, Saul datang mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata, maaf, di mana rumah pelihat itu? Jawab Samuel kepada Saul katanya, akulah pelihat itu. Naiklah mendahului aku ke bukit. Hari ini kamu akan makan bersama-sama dengan daku.
Besok pagi aku membiarkan engkau pergi, dan kemudian aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ada dalam hatimu. Maka keesokan harinya, Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, "Sungguh, Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel. Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Refren, ya Tuhan, karena kuasa-Mu lah Raja bersuka cita. Ya Tuhan, karena kuasa-Mu lah Raja bersuka cita. Tuhan, karena kuasa-Mu lah Raja bersuka cita. Betapa girang hatinya karena kemenangan yang Kau berikan. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah Kau karuniakan, dan permintaan bibirnya tidak Kau tolak. Ya Tuhan, karena kuasa-Mu lah Raja bersuka cita. Sebab Engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya daripadamu dan engkau memberikannya umur panjang untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, karena kuasa-Mu lah Raja bersuka cita. Besarlah kemuliaannya karena kemenangan yang kau berikan. Keagungan dan semarak kau karuniakan kepadanya. Engkau melihat dia menjadi berkat abadi. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapanmu. Ya Tuhan, karena kuasa-Mu lah Raja bersuka cita. Sahabat oase rohani Katolik, marilah kita siapkan hati, kita akan mendengarkan Injil suci menurut Injil Markus bab 2 ayat 13 sampai dengan 17, diawali dengan bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan mengutus aku mewartakan Injil kepada orang yang hina dina dan memberitakan pembebasan kepada orang tawanan. Haleluya, Haleluya, haleluya. haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Markus. dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi lagi ke pantai Danau Galilea, dan semua orang datang kepadanya. Yesus lalu mengajar mereka. Kemudian ketika meninggalkan tempat itu, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi, lalu mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Lewi, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar pertanyaan itu dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo untuk bacaan Injilnya. Sahabat oase rohani Katolik, kita sudah mendengarkan dua bacaan pada kesempatan hari ini, hari biasa, pekan biasa yang pertama. Dan sekarang Romo Uut akan memberikan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil dari bacaan-bacaan tersebut.
Romo dipersilakan. Baik, terima kasih Elsa. Para sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, dua bacaan hari ini sungguh inspiratif untuk menjadi lampu atau pelita bagi langkah kita di hari ini, khususnya masih di bulan Januari di awal tahun ini. Mengapa? Karena dua bacaan hari ini memberikan kepada kita gambaran pertama, siapakah Tuhan yang kita imani, dan kedua, apa konsekuensinya bagi kita, orang beriman yang memeluk kepercayaan akan pribadi Tuhan seperti itu. Ada kesamaan antara bacaan pertama dan bacaan yang kedua. Kesamaannya adalah baik Saul dalam bacaan pertama maupun Tuhan Yesus dalam bacaan Injil itu sama-sama belusukan, sama-sama jalan-jalan dua-duanya. Saul berjalan mencari keledai-keledai betina dari bapaknya, Yesus mencari domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Nah, ini pasti bukan kesamaan yang kebetulan, tetapi keduanya mau mengatakan, ini loh Tuhan yang kita percayai, bukan Tuhan yang menjadi penonton atas kehidupan kita, Tuhan yang hanya pasif ya melihat kehidupan kita, tidak. Tapi Tuhan yang aktif, Tuhan yang belusukan, Tuhan yang mencari di mana kita berada, khususnya ketika kita sedang kesulitan. Nah ini maka kesamaan pertama adalah baik Saul maupun Tuhan Yesus itu sama-sama belusukan. Kesamaan yang kedua dengan demikian, baik bacaan pertama maupun bacaan Injil mau mengungkapkan apa konsekuensi orang beriman. Ya konsekuensinya juga kalau kita percaya dan mengikuti Tuhan yang suka belusukan, suka jalan-jalan, mencari umatnya yang hilang, kita pun diminta untuk seperti itu. Roh Kudus, Roh Allah sendiri, itu mendesak kita keluar, mendesak kita tidak diam di zona nyaman, mencari mereka yang membutuhkan sapaan Tuhan, tapi kerap kali tidak tersentuh, tidak tersapa karena satu dan lain hal. Ah, ini dua poin penting dari bacaan pertama dan bacaan Injil hari ini. Sekarang kita masuk satu persatu, kita mulai dari bacaan pertama, yaitu dari kitab Samuel. Kitab Samuel itu ada sebenarnya dalam kitab Samuel itu kita melihat bangsa Israel di masa transisi ya. Mengapa transisi? Karena dari bangsa yang mengembara di padang gurun nanti akan menjadi bangsa yang menjadi kerajaan. Jadi dari bangsa pengembara ke kerajaan. Maka kitab Samuel itu transisi. Maka di dalam kitab Samuel kepemimpinan itu belum ada rajanya. Kita lihat Saul nanti raja pertama kan. Pertanyaannya, lah terus Israel yang sudah menetap di tanah terjanji, Israel yang sudah berhenti mengembara, siapa yang mimpin? Yang mimpin adalah para hakim. Disebut para hakim, mengapa? Karena mereka itu mimpin masing-masing itu di suku-suku Israel sendiri. Ada 12 suku. Maka setiap suku itu punya pemimpin. Pemimpinnya disebut hakim-hakim itu. Maka kita sebelum kitab Samuel ada kitab hakim-hakim ya. Nah maka ini adalah masa transisi. Masa transisi juga dengan kitab Samuel akan muncul raja pertama, yaitu Saul yang kisahnya kita dengarkan hari ini. Nah, itu kurang lebih gambaran dari kitab Samuel, yaitu transisi dari kepemimpinan hakim-hakim ke kepemimpinan raja. Dari kepemimpinan yang terpisah-pisah 12 suku Israel ke kepemimpinan satu raja untuk semua suku. Nah maka ini tidak mudah, ini masa transisi, maka pasti ada cekcok, ada setuju apa enggak dipimpin satu raja ya, yang mengatasi perbedaan dan macam-macamnya. Nah ini kurang lebih gambarannya seperti itu. Dan kalau kita lihat kisahnya, ini kepemimpinan Samuel kan, Samuel itu juga salah satu, dia nabi tapi juga pemimpin ya, dia juga hakim ya. Maka Samuel itu juga transisi sebenarnya. Samuel itu ditunjuk oleh Allah untuk mengangkat Saul. Dan kalau kita lihat, ciri-ciri Saul itu memang ciri-ciri pemimpin idaman. Pertama, dari keluarga kaya, ya kan? Keluarga kaya, ya. Dikatakan dari keluarga yang berada. Punya tanah luas, ternaknya banyak. Bapaknya Kisi.
Maka ada ternak yang hilang, itu mereka langsung mencari. Padahal kan kaya ya. Ternak hilang satu dua mah nggak apa-apa ya. Maka bisa kita bayangkan ini ternak yang hilang ini banyak ini. Maka harus ditemuin lagi. Dan dikatakan yang hilang itu keledai betina. Ini keledai betina kok bisa ngilang ini? Apa suka jalan-jalan? Nah, kita nggak tahu itu ya. Tapi dikatakan yang hilang adalah keledai betina. Nah, itu yang pertama. Jadi ini backgroundnya Samuel itu keluarga berada. Yang kedua, dikatakan juga Samuel itu orang yang tampan, ganteng. Saul, Romo. Dikatakan, oh sorry, Saul Saul. ya. Dikatakan Saul itu tampan, tinggi, tidak ada yang melebihi tingginya Saul dan juga ketampanannya di antara seluruh bangsa Israel. Untuk saya ini agak aneh ya, karena kan soal ketampanan itu kan subjektif ya, relatif ya. Tampan untuk satu orang belum tentu untuk orang lain, tapi ini pasti sebuah metafora. Ini pasti sebuah penggambaran bagaimana Saul adalah figur yang ideal juga menurut kacamata manusia. Maka dikatakan dia tinggi besar, ya kan, dari bahu ke atas. Ya. Maka bisa kita bayangkan untuk salaman atau untuk mencium pipi kanan, pipi kirinya Saul itu tidak mudah karena dia tinggi. Nah ini, jadi Saul digambarkan pemimpin yang ideal, cukup secara finansial, penampilannya juga apa namanya berwibawa, ya, ganteng, tampan, menarik perhatian. Nanti akan menarik kalau kita bandingkan dengan raja berikutnya, yaitu Raja Daud. Ya. Raja Daud ditampilkan tidak seperti Saul. Kalau Saul ditampilkan seperti orang yang gagah, perkasa, tinggi besar, bahu ke atas, dan tampan, Daud tidak seperti itu. Kalau kita ingat, Daud ditampilkan malah justru seperti anak remaja, pipinya kemerah-merahan, ya, suka bikin lagu. Ini bukan pemimpin yang ideal, ini artis sebenarnya kalau untuk Daud ya. Tetapi lihat bagaimana gambaran pemimpin dalam perjanjian lama seperti itu, macam-macam. Dari kacamata manusia, bentukannya, tampilannya bisa berbeda-beda, tetapi Allah selalu melampaui apa yang dilihat manusia. Allah melihat hati, tidak hanya penampilan. Nah, ini maka Saul pun pasti juga punya alasan mengapa dipilih oleh Allah melalui Samuel. Dan yang menarik, apa yang menarik adalah uh, Saul datang ke Samuel kan tujuannya cuma satu. Mengapa? Samuel terkenal sebagai nabi. Apa itu nabi? Orang yang bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang pada umumnya. Maka dikatakan dalam bacaan pertama, Saul bertanya di manakah rumah si pelihat itu. Maka Samuel itu nabi dalam arti praktis, orang yang bisa melihat jauh. Maka dikatakan para nabi itu bijaksana, bijaksana. Sana kan jauh ya, bukan bijak sini yang dekatnya bijaksana. Nabi itu bijaksana karena dia bisa melihat jauh, termasuk juga melihat uh, apa ternak yang hilang. Maka Saul datang untuk alasan praktis menemukan keledai betinanya, tapi Samuel punya tujuan lain. Nah, di sini kita bisa lihat, kalau Allah memanggil, jalan apapun bisa kok. Orang tujuannya mau mencari keledai, diangkat jadi raja. Nah, itu. Maka sekarang kita mau masuk ke refleksi-refleksi atas bacaan pertama. Yang pertama, Saul ditampilkan memang tampan, keluarga berada, ya, tinggi besar. Nah, itu secara manusiawi ideal. Tetapi bacaan pertama mengundang kita untuk tidak berhenti pada penampakan manusiawi. Karena apa? Tuhan pasti memilih Saul bukan karena itu semua. Lalu apa, Romo? Bisa jadi Tuhan memilih Saul, satu, dia taat sama bapaknya. Ya. Dia taat sama bapaknya, dia punya kerendahan hati, taat sama bapaknya. Artinya apa? Dia mematuhi perintah Allah. Kita ingat perintah Allah, salah satunya yang paling penting, hormatilah ayah ibumu. Maka seorang pemimpin adalah seorang yang dengan kerendahan hati, taat pada aturan, taat pada hukum. Tidak melakukan sesuatu berdasarkan suka, tidak suka, atau kecenderungan dan kepentingannya sendiri. Nah, inilah figur Saul. Walaupun ditampilkan tampan dan tinggi besar, bukan itu yang dilihat Tuhan. Yang dilihat Tuhan adalah kerendahan hatinya, taat sama bapaknya, dan lihat
Saul itu tidak putus asa loh. Dan ini alasan yang kedua mungkin. Dia cari keledai betina di sini nggak ketemu, lalu pergi ke tempat lain, ya kan? Dia punya concern sama ternak bapaknya, ternak keluarganya. Nah, sikap tidak putus asa, punya perhatian pada milik bersama. Itu pun figur pemimpin yang dilihat Tuhan, yang bisa dipercaya untuk memimpin bangsa Israel. Maka dari hal kecil, nanti akan lahir hal yang besar. Tuhan Yesus sudah berkata, yang punya kesetiaan pada tanggung jawab kecil akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Saul seperti itu. Sekali dia gagal, dia tidak putus asa, tapi terus mencari. Nah, ini alasan yang kedua. Dan alasan yang ketiga adalah dia kemudian tidak malu dan tidak tidak gengsi minta bantuan Samuel. Kadang-kadang kan orang apalagi udah kaya ya, punya wajah tampan terkenal itu kadang-kadang gengsi untuk minta bantuan. Tapi Saul tidak, dia tidak malu datang kepada Samuel dan minta bantuan. Nah ini, maka taat pada aturan, lalu setia pada tanggung jawab, dan kemudian tidak gengsi, tidak jaim untuk minta bantuan. Ini kurang lebih sifat Saul yang kita lihat dalam bacaan pertama, yang bisa jadi dilihat oleh Tuhan, dan kemudian dia diangkat menjadi gembala untuk bangsa Israel. Dan kemudian yang terakhir adalah lihat cara Tuhan. Dari perkara sederhana, mencari keledai, Tuhan bisa menjadikan jalan sederhana itu untuk sesuatu yang lebih agung, yaitu pengangkatan raja. Maka dalam hal kita sebagai orang Katolik, kadang-kadang kan panggilan imamat itu, misalnya ya, saya ambil contoh panggilan imamat itu agung, mulia gitu, seolah-olah semua mengalami panggilan seperti Rasul Paulus ya, lagi naik onta, lalu ada cahaya dan suara, lalu jatuh dan kemudian menanggapi jadi imam. Oh, enggak semua begitu ya. Kadang-kadang panggilan jadi imam juga lewat hal-hal yang sederhana seperti Saul, dari cari keledai menjadi raja. Kadang-kadang dulu juga orang tertarik mau menjadi imam karena misalnya makanan di pasturan kok enak-enak ya. Hal kecil seperti itu. Kok jadi Romo kok banyak yang datengin ya, minta tanda tangan, mau salaman ya kan, atau jadi Romo kok enak ya tampil di depan pakai jubah. Nah, itu hal-hal sederhana, hal kecil. Maka ketertarikan pada hal yang kecil itu jangan diremehkan. Bisa jadi itu pintu masuk untuk panggilan yang lebih besar. Demikian juga panggilan menjadi pengikut Yesus, pengikut Tuhan. Ada orang mau dibaptis Katolik semata-mata karena kok enak ya, keluarga-keluarga kalau ikut Ekaristi hari Minggu, satu keluarga bisa datang bersama-sama, masuk ke gereja bersama-sama, gandengan tangan, suami, istri, anak-anak. Hal yang kecil sederhana, sukacita mengikuti Ekaristi sebagai satu keluarga. Itu bisa menjadi pintu masuk cara Allah memanggil orang kemudian untuk semakin dekat dengannya. Nah, maka lihat cara Allah itu, memanggil kita semakin dekat dan diberi kepercayaan itu seringkali melalui hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana. Seperti kisah Saul ini ya, dari mencari keledai akhirnya diangkat menjadi raja. Ini, Ya, jadi beberapa inspirasi yang bisa kita tarik dari bacaan pertama. ya. Mungkin kalau sedikit cara sederhananya seperti ini, Romo. Jadi Katolik mau ke gereja Katolik karena di dekat situ ada tukang bakmi yang enak, Romo. Itu juga bisa, kenapa Ya kan? tidak ya? Kenapa Iya, tidak gitu? betul. Iya. Bahkan ada cerita juga seorang pedagang kue, entah itu somai, entah itu martabak atau empek-empek gitu ya, jualan terus di satu depan gereja Katolik. Lama-lama tukang jualan ini tertarik ya, jadi pengikut Nah, Tuhan. Nah itu, jadi memang cara-cara sederhana. Sehari-hari kita mohon rahmat Tuhan akan kepekaan, akan hal-hal kecil seperti itu. ya. Jadi eh, seperti yang kita sudah dengarkan Romo Ud sampaikan, hal-hal kecil itu semoga kita tidak melewatkan hal-hal kecil, kebaikan-kebaikan Tuhan ataupun cara Tuhan mencari kita ya Romo. Mungkin dari hal-hal Iya, kecil yang terkadang kita tidak sadari. Dan bagi Anda yang saat ini mungkin sedang merasa tidak dicari oleh Tuhan,
sedang merasa mungkin ditinggalkan, kita tetap harus mempunyai kepercayaan, mempunyai iman bahwa kita tidak pernah ditinggalkan dan Tuhan akan selalu menyertai kita. Baik Romo, terima kasih banyak. Kita akan melanjutkan nanti di sesi kedua ya Romo ya. Kita jeda Ya, sesaat dulu. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan kembali sesaat lagi. Terima kasih sahabat Oase Rohani Katolik, masih bersama dengan Romo Karolus Putranto Trihidayat, Romo Kuskupan Agung Jakarta, dan saya Patricia Alsa. Pada kesempatan hari ini Oase Rohani Katolik sudah memberikan juga kepada Anda semua kekuatan maupun renungan-renungan yang memberikan inspirasi yang pada sesi awal tadi Romo Ud sudah sampaikan. Dan sekarang Romo akan menyampaikan kabar baik Injil, Romo dari Injil Markus ya Romo ya? iya, betul Ya, Elsa. silakan Romo. Iya, ya ini masih nyambung ya dengan bacaan pertama. Tadi di bacaan pertama kita lihat Saul cari keledai, akhirnya jadi raja Israel melalui Nabi Samuel. Sekarang kita masuk ke lebih jauh lagi dan lebih dahsyat lagi. Bukan hanya Allah itu bisa bekerja melalui perkara yang sederhana, perkara yang kecil ya, tetapi juga tetap bisa berkarya dalam perkara yang seolah-olah itu nggak mungkin di mata manusia. Apa itu? Dosa. Kerap kali kita mengatakan bahwa ini pendosa nggak punya harapan lagi. Kerap kali kita memisahkan antara wilayah pendosa dengan wilayah orang suci, seperti hitam putih. Dan di mana ada wilayah pendosa, Tuhan nggak mungkin hadir di situ. Kita terbiasa berpikir hitam putih seperti itu, Allah adalah dia yang berpihak di orang suci dan tidak ada dalam diri pendosa. Itu disanggah oleh bacaan Injil hari ini. Allah itu bisa merobohkan tembok-tembok pemisah yang ada dalam pikiran manusia. Kita biasanya berpikir seperti itu. Orang suci versus orang pendosa. Hidup versus mati. Seolah-olah yang satu ada Tuhan, yang lain tidak ada Tuhan. Oh, tidak seperti itu. Kalau syahadat kita itu diawali dengan aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, ingat Maha Kuasa, maka tidak ada satupun wilayah yang tidak bisa Allah kunjungi, yang tidak bisa Allah ubah. Juga dunia kematian, di situ Allah ada. Juga dalam wilayah yang kita anggap itu gelap, penuh dosa, Allah juga ada di situ. Dia Maha Kuasa. Dan ini tampil dalam bacaan Injil hari ini. Maka Injil hari ini sebenarnya punya pesan yang sangat dahsyat. Tapi kerap kali, ya udah tahu gitu ya, lalu kemudian pesan itu nggak masuk. Tapi mari kita kupas pelan-pelan. Yang pertama, kita perlu memahami konsep dosa dalam tradisi Yahudi. Dalam tradisi Yahudi, dosa itu berarti terpisah dari Allah. Ingat, iman Yahudi adalah iman yang didasarkan pada persekutuan, perjanjian. Allah punya kontrak, punya perjanjian, punya relasi dengan Israel. Saking kuatnya perjanjian itu sampai-sampai Israel kemudian juga menyadari dirinya entah sebagai anak-anak Allah, entah sebagai mempelai perempuan dari Yahweh, untuk mengungkapkan eratnya relasi antara Allah dengan bangsa Israel. Dosa itu berarti memutus kontrak itu. Dalam bahasa manusia, maaf, dosa berarti selingkuh dengan ilah-ilah lain. Allah yang begitu penuh kasih setia, kemudian dikhianati. Itulah dosa. Maka dosa berarti memberikan punggung kepada Allah yang telah memberikan segalanya kepada bangsa Israel. Itu dosa. Tetapi yang kemudian menarik lagi adalah ternyata dosa itu tidak harus dikaitkan dengan perbuatan individu. Bisa jadi misalnya orang tuanya berdosa, anaknya yang kena akibatnya. Sempat ada pemikiran seperti itu. Jadi ada dosa itu seperti penyakit menular ya. Maka orang nggak bisa dekat-dekat dengan pendosa.
Seperti orang, maaf saya ambil contoh ketika kita COVID dulu ya. Orang kan nggak bisa deket-deket sama yang kena COVID ya. Nanti ketularan COVID. Orang Israel membayangkan dosa seperti itu. Dosa itu seperti penyakit menular. Orang nggak boleh dekat dengan pendosa. Nanti walaupun saya itu tidak berbuat dosa, tapi karena dekat dengan pendosa, saya ketularan dosanya. Itu sebabnya mengapa banyak pendosa kemudian disingkirkan juga secara fisik. Misalnya, orang yang penyakit kusta itu tidak boleh tinggal dalam kota. Dia disingkirkan. Ya, Romo kan kusta juga menular, Romo. Oke, orang buta. Kalau kusta menular maka disingkirkan, buta kan nggak menular ya. Tapi banyak orang buta juga disingkirkan karena dianggap kebutaan itu sebagai sebuah dosa. Kita lihat kisah Bartimius. Bartimius minta uang, minta belas kasih tidak dalam tembok kota, tapi di luar tembok kota. Mengapa? Karena dia nggak boleh masuk kota. Takut nanti dosanya dia menulari orang lain. Nah, maka dalam konteks seperti ini kita bisa paham bahwa banyak orang ahli Taurat dari kelompok Farisi itu bertanya, itu Yesus makan siang sama pelacur, pemungut cukai, dia nggak takut ketularan dosa. Nah, itu. Itu. Maka kita bisa paham bahwa konsep dosa untuk orang Yahudi begitu mekanis ya. Nggak mesti orang berbuat dosa, nggak mesti orang melanggar aturan. Tapi berada dekat dengan pendosa, itu sudah kena dampak dari dosanya itu. Pertanyaan saya, apakah itu hanya berlaku untuk orang Yahudi di zaman Yesus? Apakah di zaman sekarang hal itu tidak ditemukan lagi? Saya Nah, rasa itu masih saya mau ya. nanya juga itu. Apakah masih seperti itu kah sekarang, Romo? Itu dia. Kadang-kadang kita mengatakan, itu kan zaman dulu Romo. Lihat dulu. Kadang-kadang kita masih berperilaku seperti para ahli Taurat dari kelompok Farisi itu ya. Kita tidak mau berada dekat dengan mereka yang dicap oleh masyarakat sebagai pendosa. Kita takut bergaul dengan mereka. Kita tidak mau ngobrol dengan mereka. Nah, contoh sederhana, pelayanan penjara itu salah satu pelayanan yang paling tua dalam gereja Katolik. Mengapa? Karena Yesus juga pernah dipenjara, ya kan? Paulus juga pernah dipenjara, Petrus juga pernah dipenjara. Bahkan pelindung putra-putri altar, Santo Tarsisius, itu adalah seorang yang membawa sakramen Maha Kudus ke dalam penjara. Maka ini pelayanan yang sangat tua dalam tradisi gereja. Tetapi pertanyaan saya, orang Katolik ada nggak banyak yang terlibat dalam pelayanan ini? Ada, setahu saya ada. Cuman kalau banyak mungkin tidak. Iya, betul. Kalau membagikan sembako banyak, ya kan? Mengunjungi orang sakit, wah itu banyak. Tapi pelayanan ke penjara nggak banyak. Ya, ada, tapi tidak banyak. Bahkan salah satu relawan yang kerap kali datang ke penjara bertanya kepada saya, Romo, kok orang yang melayani di penjara, termasuk Romonya kok itu-itu aja ya? Nah, pertanyaannya kenapa orang tidak mau melayani ke penjara? Karena takut. Karena takut berhadapan dengan mereka yang ada di penjara. Takut ya. Mungkin juga takut dikenal, takut diingat, atau seperti orang-orang ahli Taurat tadi ya, takut ketularan. Bisa jadi seperti itu. Atau yang lebih ekstrim lagi, bagaimana dengan teman-teman saudara-saudari kita yang LGBT? Kita sudah mencap mereka pendosa, kita sudah mencap mereka hidup mereka itu berlawanan dengan kodrat, berlawanan dengan kitab suci. Dan itu sudah terlanjur di benak kita. Maka ketika kita berjumpa dengan mereka, karena rasa takut itu kemudian kita juga, gimana gitu ya, berhadapan dengan pribadi yang dari luar dunia. Bahkan ada beberapa orang bertanya, Romo, kalau saya dekat dengan mereka, saya ketularan nggak ya? Saya jadi seperti mereka nggak ya? Nah ini, maka sikap ahli Taurat dari kelompok Farisi itu pun sedikit atau banyak masih ada dalam diri kita. Lalu seharusnya bagaimana, Romo? Seharusnya ya kita mengikuti Yesus ya. Yesus tidak peduli dengan pemisahan-pemisahan sosial seperti itu. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam bacaan Injil sungguh tepat. Tuhan datang mencari yang hilang. Tuhan datang memanggil mereka yang dicap oleh masyarakat sebagai pendosa. Tuhan mau merubuhkan tembok-tembok pemisah sehingga tidak ada satupun pribadi manusia dikecualikan dalam bilangan
keluarga besar kerajaan Allah. Semuanya. Nah ini. Maka ini sikap Yesus, dan kalau kita dalam syahadat aku percaya akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, maka kalau kita mengaku pengikut Yesus, di mana ada Yesus, di situ ada muridnya. Kita semua. Maka kalau Yesus mendatangi pendosa, ya kita juga harus mendatangi mereka. Di zaman sekarang, mendatangi mereka yang kerap kali dilupakan, disingkirkan, karena label-label moralitas yang kita pasang. Apalagi ingat dalam Kosmonagung Jakarta di tahun ini kita punya adas subsidiaritas solidaritas, ya kan? Subsidiaritas itu salah satunya kan memberikan tempat kepada mereka yang punya kemampuan untuk terlibat dan memberikan kontribusinya pada kehidupan bersama. Tapi kerap kali orang-orang yang sebenarnya punya kemampuan, tapi tidak mau kita libatkan karena cap-cap atau label-label moral yang kita pasang. Dia pendosa lah, dia tidak layak lah. Mereka punya potensi, tapi karena didiskriminasi, mereka tidak bisa menyumbangkan bakat talenta mereka untuk kehidupan bersama. Prinsip subsidiaritas melarang diskriminasi. Prinsip subsidiaritas melibatkan banyak orang. Nah, inilah yang dibuat Yesus, inilah panggilan kita juga ya, untuk melibatkan, terbuka, memanggil semakin banyak orang dekat dengan Tuhan. Juga dengan keterlibatan mereka, jatuh bangun, dan kekuatan serta kelemahan mereka. Ya, itu Romo, dia. satu pertanyaan, mungkin bisa dijawab Ya, singkat saja. Kalau kita mempunyai keinginan, tadi seperti Romo memberikan contoh untuk melayani seperti ke penjara, ataupun mungkin untuk kaum LGBT gitu. First thing yang kita lakukan apa ya, Romo? Apakah kita iya, memberikan waktu, memberikan nasihat, atau seperti apa, Romo? iya. First thing yang kita buat adalah mendengarkan. Wah, itu. Mendengarkan. Bahkan kerap kali dalam pendampingan dengan mereka, kita akan menerima banyak daripada yang kita berikan. Mereka ini saudara-saudari kita yang hidup dalam situasi yang tidak mudah. Tapi ingat, dalam situasi yang tidak mudah, mereka tetap mencari Tuhan. Wah, itu inspirasi bagi kita. Nah, inilah yang bisa kita buat, mendengarkan mereka. Dan dengan mendengarkan, justru kita dikuatkan dan kita menemukan Tuhan pun berkarya dalam diri mereka. Maka kembali ke prinsip subsidiaritas. Kalau Tuhan berkarya dalam diri mereka, kenapa tidak kita libatkan mereka? Itu. Seperti itu yang bisa kita buat, Elsa. Ya, baik. Terima kasih, Romo, untuk kabar baik Injil dan juga renungan yang telah Romo berikan pada kesempatan hari ini. Saya sendiri merasa apa yang sudah Romo sampaikan itu membuka pikiran, hati untuk kita mau juga lebih solider, juga memberikan kesempatan-kesempatan bagi teman-teman kita yang mungkin dalam kondisi keterbatasan, ya Romo, seperti itu. Ya. Baik Romo, terima kasih banyak. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan akhiri acara ini, tapi sebelumnya kita akan memohon doa dan berkat melalui Romo Uut. Silakan Romo. Baik, marilah para sahabat Oase Rohani Katolik, kita kembali ke saat teduh, kita satukan hati budi kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur ya Allah untuk firman-Mu. Engkau memanggil kami untuk hidup sebagai satu saudara, satu Allah Bapa, dalam persekutuan Roh Kudus yang menjadikan kami saudara dan saudari Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Semoga dengan persaudaraan iman ini, kami mampu melewati batas-batas sosial, moral, yang diciptakan manusia untuk memisahkan, tetapi kami bersatu karena kasih-Mu. Tuntunlah kami di tahun yang baru ini, menempuh jalan kasih yang telah Engkau tunjukkan. Demi Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita, keluarga kita, mereka yang kita ingat, kita kenang, kita doakan dalam permenungan ini, dan persiapan hidup kita, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.
Sahabat Oase Rohani Katolik, terima kasih telah menyaksikan acara kami. Saya Patricia Elsa bersama dengan Saya Romo Carolus Putranto Dwi Hidayat. pamit undur diri. Kita akan berjumpa di lain kesempatan. Tetap jaga kesehatan, jaga hati, dan juga dalam suasana tahun 2024 ini semoga segala cita-cita, tujuan, ataupun segala rencana kita semua dapat sungguh diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa di kesempatan lain. Sampai jumpa.